Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Adebata, NIM 1321120025R. Saya akan menjelaskan materi dari modul 1 sampai modul 5. Yang pertama, konsep dasar anatomi fisiologi. Dalam bahasa Yunani, anatomi itu grek, yang artinya adalah pembuka suatu potongan. Anatomi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari struktur tubuh manusia dan saling berhubungan dengan fisik tubuh manusia lainnya. Dalam bahasa Latin, kata anatomi dibagi menjadi dua. Yang pertama ana atau bagian, yang kedua tomi, yaitu artinya potongan. Anatomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu atau sebagian dari seluruh tubuh manusia. Anatomi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluruh atau sebagian dari susunan tubuh manusia, di mana struktur tersebut memiliki gunaan sendiri. Anatomi juga memiliki beberapa bagian berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem kerangka. Rangka digunakan untuk bergerak, tempat di mana otot bisa melekat, melindungi organ dan membentuk tubuh manusia. Yang kedua, sistem otot. Otot digunakan menggerakkan tubuh manusia, melancarkan aliran darah, dan bisa digunakan untuk menjalankan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Digunakan untuk mengedara darah ke semua bagian tubuh, melindungi tubuh dengan menggunakan sel darah putih dan dari kuman dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Keempat, sistem pencernaan. Digunakan untuk memproses makanan yang telah kita makan menjadi zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Yang kelima, sistem endokrin. Digunakan untuk membuang hormon darah. Yang keenam, sistem saraf. Digunakan untuk struktur dan mengirimkan informasi yang berada dalam otak. Yang ketujuh, sistem pernapasan. Digunakan untuk memberikan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang akan mematikan. Yang ke-8, sistem kekebalan tubuh manusia. Digunakan melindungi tubuh manusia dari virus dan bakteri yang berbahaya. Yang 9, sistem limfatik. Membantu tubuh untuk melawan infeksi. Yang ke-10, sistem ekskresi. Digunakan untuk membuang zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang ke-11, sistem urinaira. Digunakan untuk menyaring dan menghilangkan seluruh limbah yang ada dalam tubuh. Yang ke-12, sistem reproduksi. Digunakan untuk memberikan keturunan. Yang ke-13, sistem indera. Digunakan untuk menerima rangsangan yang datang dari luar. Yang berikut, anatomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mikroskopik dan makroskopik. Yang pertama, anatomi mikroskopik merupakan suatu yang mempelajari struktur yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Mikroskopik digunakan untuk memeriksa histologi, digunakan untuk mempelajari jaringan sitologi, digunakan untuk mempelajari sel. Yang berikut, anatomi makroskopik merupakan sesuatu yang mempelajari struktur yang besar, di mana kita bisa melihatnya dengan cara mata telanjang. Yang berikut adalah spesifikasi dari fisiologi, di antaranya yaitu fisiologi patologika atau ilmu yang mempelajari tentang efek penyakit dari organ tubuh. Yang berikut adalah istilah-istilah dari anatomi. Yang pertama, superior, karnial, inferior, caudal, anterior, posterior, superficial, profunda, medial, lateral, proximal, distal, internal, eksternal, dekstra, sinistra, lateral, periental, sentral,
ascendent, descendent, ventral, dorsal, visceral, transversal, longitudinal, peripheral, sagittalis, preaxial, polaris, plantral, palmar, ulnar, radial, tibal, fibular, flexon, akson. Materi pertama selesai. Materi kedua atau sistem muskuloskeletal. Sistem yang pertama, sistem kerangka. Kletek atau kerangka adalah rangkaian tulang yang terdiri dari tulang rawan, sendi, ligamen. Susunan sistem kerangka manusia kira-kira 206 buah tulang. Yang pertama, osifikasi. Osifikasi intramembransa yang berasal dari struktur tulang rawan dan kebanyakan tulang terbentuk dengan ini. Yang pertama, yang berikut jenis-jenis tulang. Terdapat tulang kompakta, tulang spogiosa. Yang kedua, klasifikasi tulang. Yang terdapat tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang irregular, tulang sesamoid. Yang berikut, sistem kerangka. Yang pertama, kerangka aksial. Yang terdapat dalam kerangka aksial adalah tulang kepala. Yang berikut tulang wajah, terdiri bagian hidung. Yang terdapat dalam bagian hidung adalah os lacrimalis, os nasa, os canconosa, os nas spetum nasi. Yang berikut bagian rahang. Os maxillaris atau tulang rahang atas, os zygomaticum atau tulang pipi, os platum atau langit-langit, os mandibularis atau tulang rahang bawah, os hyoid tulang lidah, processus alveolaris melekatkan gigi. Yang berikut tulang dada. Yang terdapat dalam tulang dada adalah manubrium sterni, corpus sterni, processus sipoldeus. Yang kedua, tulang iga. Yang terdapat dalam tulang iga adalah os costa vera atau sejati tujuh panjang, os costa spuria tak sejati 3 pasang, os costa pultantes melayang 2 pasang. Yang ketiga, vertebra trachalis, bentuk ruas tulang belakang, badan ruas, lengkung ruas. Yang berikut tulang pelvis, merupakan penghubung antara badan dan anggota bawah. Kerangka epidikulan, terdapat tulang anggota gerak atas di dalam. Tulang anggota gerak atas adalah gelang bahu atau scapula, humerus, ulnaris radius, carpalia, metacarpalia, phalangus. Yang berikut tulang anggota gerak bawah. Fisiologi sistem tulang, pertumbuhan, pembakun tulang. Baik, sekarang materi ketiga, sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang ada digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan, anatomi dan fisiologi.
makhluk hidup yang mewujudkan pertukaran gas ini sebagai sangat bervariasi bergantung pada ukuran tubuh, lingkungan tempat hidupnya, dan riwayat evolusi. Yang berikut secara sederhana reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam kurung C6H12 O6 plus 6O2 sampai dengan 6 CO2 plus 6H2O plus ATP. Laju respirasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain A. Ketidaktersediaan substrat. Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang penting. Yang berikut sistem saraf atau materi keempat. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas rambut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf. Sangat berhubungan dan esensial untuk persepsi sensoris radiawi, aktivitas motorik, voluntar dan involuntar, organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis. Berbagai proses fisiologi tubuh sistem saraf merupakan jaringan yang paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang terdiri diikat oleh sel-sel gila. Sistem saraf pada vertebrata secara umum dibagi menjadi dua, yaitu SSP. SSP terdiri dari otak dan susun tulang belakang. SST utamanya terdiri dari saraf yang merupakan serat panjang yang menghubungkan SSP di setiap bagian dari tubuh. Yang materi ke-5, sistem kardiovaskular. Kita akan belajar tentang struktur jantung. Serta pembuluh darah. Jantung adalah salah satu organ penting. Organ ini terdiri dari empat ruang dan 4 kutub. Ruang tersebut tersusun dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung bagian kiri memompa darah dan jantung bagian kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan kiri dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan percabangan dari sinus aorta. Sistem kardiovaskular atau jantung. Yang pertama, ruang jantung. Jantung adalah organ muskular berotot pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jantung kanan dan kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Septum infericularis adalah sekat antara ventrikel dan yang berikut katup jantung adalah atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup yang disebut katup antroventricular. Yang pertama, tricupit merupakan bawah katup pada sisi kanan jantung. Yang kedua, mitral
merupakan bawah katup pada sistem jantung, pada sisi kanan jantung. Jaringan ikut ini mencegah prolaps katup atau darah kembali mengalir kembali. Baik, selesai penjelasan saya mengenai materi pertama sampai materi kelima. Sekian dan terima kasih.